Hello everyone, good morning. Allow me to introduce myself. My name is Beata Maria Sinaga and I come from class AKP 7A. And today, I will be presenting a topic titled Pre-Engagement in Auditing. Pre-engagement is a crucial initial stage before an auditor accepts or proceeds with an audit assignment. During this stage, the auditor performs various preliminary procedures to ensure that the working relationship between the auditor and the client meet professional and ethical standards and does not pose a risk to the auditor's independence. Through this presentation, I will discuss the definition of pre-engagement, the procedure carried out in this stage, its main objectives, and the importance of this process in maintaining the quality and integrity of audit results. I hope that after listening to my presentation, we can understand how crucial the pre-engagement stage is at the foundation for the success of the entire audit process. Enjoy the show, guys! In the financial statement audit process, each stage is important from planning and implementation to reporting the audit results. However, there is one initial stage that is often overlooked despite its significant impact on the entire process, namely the pre-engagement stage. This stage is carried out before the auditor officially accepts the audit assignment. Imagine it as a doctor who first needs to ensure that the patient is suitable for treatment, whether there is any history that needs to be taken into account, whether they have the necessary competence and facilities, and whether the professional relationship can run smoothly. Well, the same applies to the auditing profession. It is at this stage that auditors assess, can I and should I accept this client? The answer to that question will determine the quality of the audit in the subsequent stage. Di dalam proses audit laporan keuangan, setiap tahap memiliki arti penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan hasil audit. Namun, ada satu tahap yang seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap keseluruhan proses, yaitu tahap pre-engagement. Tahap ini dilakukan sebelum auditor secara resmi menerima penugasan audit. Bayangkan saja seperti seorang dokter yang terlebih dahulu perlu memastikan apakah pasiennya cocok untuk ditangani olehnya. Apakah ada riwayat yang harus diperhatikan? Apakah ia memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai? Dan apakah hubungan profesionalnya bisa berjalan dengan baik? Nah, hal serupa juga berlaku dalam profesi audit. Di tahap inilah auditor menilai apakah saya bisa dan sebaiknya menilai klien ini. Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan kualitas audit di tahap-tahap berikutnya. Apa itu pre-engagement dalam audit? Pre-engagement adalah tahap awal yang dilakukan auditor sebelum menilai atau melanjutkan penugasan audit terhadap suatu klien. Pada tahapan ini, auditor melakukan serangkaian prosedur untuk menilai apakah penugasan tersebut dapat diterima dengan mempertimbangkan independensi, kompetensi, integritas klien, serta risiko audit yang mungkin saja timbul. Secara sederhananya, pre-engagement ini bertujuan untuk memastikan
bahwa auditor layak dan siap secara profesional untuk melaksanakan audit dengan objektif dan sesuai standar etika. Tahapan ini merupakan bagian penting dari perencanaan audit atau audit planning dan menjadi dasar keputusan apakah kantor akuntan publik akan menerima atau menolak penugasan audit dari suatu entitas. Dalam standar audit, hal ini diatur dalam SA 210 mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan audit dan juga SA 220 mengenai pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Keduanya menegaskan bahwa auditor wajib memastikan kelayakan penugasan sebelum audit dimulai. Dengan kata lain, pre-engagement bukan sekedar administrasi, tapi bagian dari sistem pengendalian mutu audit. Selanjutnya, tujuan pre-engagement. Ada beberapa tujuan utama mengapa tahap pre-engagement ini perlu dilakukan dengan baik. Yang pertama, menilai integritas manajemen klien. Auditor harus meyakini bahwa manajemen klien memiliki karakter dan reputasi yang baik. Yang kedua, menjamin independensi auditor. Auditor tidak boleh memiliki hubungan keuangan, bisnis, maupun keluarga dengan pihak yang diaudit. Yang ketiga, menilai kemampuan dan sumber daya auditor. Setiap audit memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Auditor harus memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta waktu yang cukup untuk menyelesaikan audit dengan kualitas tinggi. Yang keempat, mengidentifikasi risiko penugasan, termasuk risiko bagi kantor akuntan publik. Misalnya, jika auditor menerima klien yang terlibat skandal keuangan, hal itu bisa mencoreng nama baik auditornya. Dan yang terakhir, menetapkan kesepakatan kerja yang jelas. Melalui engagement letter, auditor dan klien menyepakati ruang lingkup, tanggung jawab, jadwal, serta honorarium audit. Selanjutnya, tahapan pre-engagement. Tahap ini biasanya melibatkan beberapa langkah sistematis, sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi integritas klien. Auditor melakukan penilaian atas reputasi calon klien. Caranya antara lain melakukan background check dan mencari informasi melalui media, regulator, atau jaringan profesional. Yang kedua, evaluasi independensi dan etika. Kantor akuntan publik atau KAP wajib melakukan independence check, memeriksa apakah data hubungan yang dapat menimbulkan bias. Yang ketiga, evaluasi kompetensi dan sumber daya. Auditor menilai apakah memiliki tenaga ahli yang cukup. Yang keempat, komunikasi dengan auditor sebelumnya jika ada. Auditor baru perlu berkomunikasi dengan auditor sebelumnya untuk mengetahui alasan pergantian. Yang kelima, penetapan honorarium dan ruang lingkup audit. Langkah ini biasanya mencakup diskusi mengenai waktu, biaya, dan batas tanggung jawab auditor. KAP harus memastikan bahwa biaya audit tidak terlalu rendah hingga mengorbankan kualitas. Dan yang terakhir, penyusunan surat penugasan audit atau engagement letter. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang adalah pembuatan engagement letter. Engagement letter di sini berfungsi sebagai kontrak kerja profesional yang menjelaskan tujuan audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, ruang lingkup audit, format laporan, jadwal pekerjaan, dan ketentuan biaya. Selanjutnya, keterkaitan pre-engagement dengan kualitas audit. Tahap pre-engagement berhubungan langsung dengan kualitas audit. Auditor yang gagal menilai integritas klien sejak awal akan menghadapi risiko audit yang tinggi. Sebaliknya,
Dengan seleksi klien yang ketat, auditor dapat fokus pada audit yang bernilai tambah dan menghindari konflik etika. Menurut riset oleh IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board, sebagian besar kasus pelanggaran etika auditor bermula dari ketidakhati-hatian dalam menerima penugasan audit. Artinya, pre-engagement adalah filter awal untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya ada contoh kasus sederhana. Sebuah KAP menerima penugasan audit dari perusahaan baru yang bergerak di sektor konstruksi. Karena dikerja target klien, KAP melewatkan tahap evaluasi integritas manajemen. Di tengah audit, auditor menemukan bahwa manajemen melakukan praktik markup biaya proyek dan menekan auditor agar tidak mengungkapkannya. Karena sudah terlanjur terikat kontrak, auditor berada pada posisi sulit. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa satu kesalahan di tahap pre-engagement bisa berakibat fatal terhadap reputasi dan independensi auditor. Selanjutnya, etika dan pertimbangan profesional. Selain aspek teknis, tahap pre-engagement juga merupakan bentuk penerapan kode etik akuntan publik, terutama prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian serta independensi. Auditor harus berani menolak penugasan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut. Menolak klien bermasalah bukanlah kehilangan bisnis, melainkan perlindungan reputasi dan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tahap pre-engagement merupakan fondasi penting sebelum auditor memulai pekerjaannya. Melalui tahap ini, auditor menilai apakah penugasan tersebut dapat dilakukan dengan independen, kompeten, etis, dan bebas dari risiko berlebihan. Jika dilakukan dengan baik, pre-engagement membantu auditor menjaga integritas, meningkatkan kualitas audit, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Ingat, audit yang baik dimulai jauh sebelum pekerjaan audit dimulai, yaitu pada keputusan apakah klien ini layak untuk diaudit. Terima kasih. That concludes my explanation of the pre-engagement stage in auditing. From the explanation above, we can conclude that pre-engagement is not just a formal stage before the audit begins, but a strategic step that determines whether the auditor is qualified and ready to carry out the assignment professionally. Through this stage, auditor can assess the integrity of clients, understand initial risk, and ensure compliance with ethical and independent standards. That way, the audit will be of higher quality and more reliable. That is all, and thank you for your attention. Bye-bye.